kantong belanja ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena dia bisa dipakai berkali-kali. Kalau kantong plastik, kalau kakak-kakaknya, ibu-ibunya bawa pulang ke rumah, itu kan langsung dibuang kan ya, dibuang ke tempat sampah di depan rumah, lalu nanti bapak-bapak petugas kebersihannya datang untuk mengumpulkan lalu dibawa ke TPA. Ya, kalau di TPA nanti juga itu merusak lingkungan juga sebenarnya. Jadi perilaku menggunakan kantong kresek ketika berbelanja, apakah di pasar atau mungkin di tempat perbelanjaan, itu sebaiknya tidak dilakukan. Nanti akan saya sampaikan kepada adik-adik kenapa kita tidak dianjurkan untuk menggunakan kantong plastik sekali pakai, ya. Oke. Sekarang kita ingin berbagi kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anakku sekalian yang ada di sini, termasuk juga mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu guru, jenis-jenis plastik itu apa sih sebenarnya? Ya, apa benda-benda yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang dikategorikan sebagai material plastik? Ya, siapa yang tahu satu contoh? Ya, ya. Oke, betul. Jadi yang saya tunjukkan tadi itu botol plastik. Ya tadi aqua gelas kayaknya yang ngomongnya ya. Air mineral kemasan gelas itu adalah jenis material atau benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang jenisnya adalah plastik, dan kemudian itu akan menjadi sampah pasti karena setelah kita minum ya kita nggak bisa apa-apain lagi, mau diapain coba? Pasti dibuang kan? Apalagi jenis plastik yang biasa atau yang adik-adik anak-anak sekalian kenal. Apa? Ya? Apa? Kantong plastik. Iya, betul. Kresek ya. Jadi kantong plastik yang dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sering lihat ketika ke pasar, ketika berbelanja di minimarket, ketika berbelanja ke toko dan segala macam, itu adalah material yang kita sebut sebagai material plastik. Apalagi ada yang bisa sebut? Tadi ada gelas minuman, apa? Botol plastik, ya. Tempat gula-gula. Iya betul. Tadi ada yang nyebut botol plastik, ada yang nyebut tempat gula-gula. Kemasan snack, ya. Kemasan snack itu kalau adik-adik beli snack, ciki dan segala macam, kemasannya itu adalah plastik itu. Plastik yang kemudian nanti akan bisa menjadi sampah plastik. Apalagi? Ada yang tahu lagi? Tadi ada kemasan snack, botol. Mana? Apa dek? Hah, duh. Wah ini jago banget ini. Tepuk tangan dulu untuk adiknya. Siapa namanya dek? Fadil. Oh, personil padi dong. Oh itu Fadli ya. Oke. Banyak orang yang menganggap bahwa styrofoam itu bukan plastik. Jadi senyawa di dalam styrofoam itu plastik juga. Jadi kalau misalnya itu nanti dia ada di lingkungan kita, itu bisa merusak juga. Bapak-bapak, ibu guru juga kalau misalnya ada kegiatan kan sering seminar, pelatihan dan segala macam, biasanya kemasan makanannya kan seperti itu, styrofoam. Atau kalau enggak, dia kertas mika. Itu plastik semua itu. Oke, kantong plastik, kemasan snack, kemasan gula-gula tadi apa? Betul, bubble wrap. Yang suka belanja-belanja online tuh. Itu kalau pesanannya datang, bubble wrap-nya itu jelas-jelas plastik. Dan itu semua berbahaya. Berbahayanya kenapa? Nanti saya akan sampaikan kepada adik-adik sekalian. Oke, mungkin cukup ya. Tetapi saya mau menyampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa banyak benda-benda yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang kita tidak kenali sebagai plastik, tetapi di dalam kandungan senyawanya itu mengandung plastik. Contohnya apa? Celana yang saya pakai ini, baju, topi dan segala macam itu mengandung senyawa yang juga ada unsur plastiknya, sehingga kita mengenal ada yang namanya sampah tekstil. Karena ketika dia jadi barang lapuk, sudah nggak kepake lagi jadi sampah, itu juga dia mengandung material plastik yang juga berbahaya kepada lingkungan di sekitar kita. Oke. Karena ini kayaknya agak panas ya suasananya. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada adik-adik
kenapa sampah plastik itu berbahaya? Ya, tolong disimak adik-adik sekalian. Saya tahu bahwa SMP 1 ini sepertinya sudah mulai menerapkan gaya hidup less plastik. Saya lihat ada galon, kemudian anak-anak adik-adik sekalian juga dianjurkan untuk membawa tumbler. Saya dengar-dengar juga kantinnya sepertinya sudah tidak menyediakan styrofoam dan kemasan-kemasan plastik. Tepuk tangan dulu ya untuk sekolah kita. Dan ya, memang dorongannya sekarang Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian adalah mendorong keberadaan sekolah bijak plastik. Standar-standarnya ada tuh Bapak Ibu. Misalnya sudah harus ada sampah terkategori. Tahu kan sampah terkategori itu? Organik, anorganik, sampah berbahaya, sampah lain-lain gitu. Harusnya ada. Nanti setiap kategori sampah itu diintervensinya sesuai kategorinya. Kalau sampah organik diapain? Kalau sampah anorganik diapain? Sekarang Om, Bapak mau nanya nih. Ada yang tahu perbedaan sampah organik sama non organik? Ada? Ya, ini nih. Siapa nih? Ya, aduh, agak kurang kedengaran sih. Apa ada maiknya mungkin? Organik. Dan yang ya, itu bisa jadi satu jawaban. Tetapi sebenarnya perbedaan yang paling prinsipil ada antara organik dan anorganik adalah kemampuan lingkungan untuk mengurai sampah tersebut. Ada sampah yang tidak bisa terurai, pun kalau dia terurai itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi ada sampah yang proses penguraiannya itu cukup singkat. Seperti misalnya ranting yang ada di atas kita ini, dahan-dahannya, kemudian sisa irisan sayur, dan segala macam. Itu organik dan ada yang anorganik yang memang tidak bisa terurai dalam jangka waktu yang singkat. Oke, saya ingin masuk ke materi inti kita. Kenapa sampah plastik itu berbahaya? Kenapa kita sampai ngumpulin adik-adik di sini untuk mengetahui tentang bahaya sampah plastik? Saya ingin tunjukkan ini botol plastik ini kan botol minuman yang sehari-hari kita beli ya. Kalau adik-adik kemana piknik atau mungkin nongkrong sama mamanya, sama bapaknya, sama kakaknya biasanya kan beli benda-benda seperti ini. Ada yang tahu ini bisa terurai atau hancur di lingkungan kita, entah itu di tanah atau misalnya di air itu berapa tahun? 100. Siapa? Siapa yang jawab tadi? Berapa tahunnya? 100. Ini ada yang lain jawabannya? Ya? Berapa? Ya. Tadi ada yang 10, ada yang 5, ada yang 100. Oke, saya jawab aja ya adik-adik ya. Benda yang saya pegang sekarang itu, ini nih botol minuman yang saya pegang sekarang. Kalau misalnya bapak buang atau kakak buang ke dalam tanah lalu tertimbun, maka dia baru bisa terurai dalam jangka waktu 400 tahun lebih. Lama kan? Lama sekali itu. Jadi umur rata-rata nenek kita umurnya berapa? 70, 80 tahun. Nggak ada orang yang umur 100 sekarang, jarang sekali. Sementara usia botol minuman ini, kalau misalnya saya beli ini hari ini di toko misalnya, lalu saya minum, lalu saya buang, botol ini baru bisa terurai dalam jangka waktu 400 tahun lebih, malah 420 tahun, 450 tahun. Itu kan lama sekali. Usia kita rata-rata manusia itu hanya 70, 80 paling lama. Sementara ini itu bisa bertahan 5 kali lipat dari usia normal manusia. Jadi lama sekali dia baru bisa hancur. Dan adik-adik, anak-anakku sekalian, dan bapak-bapak, ibu-ibu guru juga, kita harus membedakan antara hancur dengan terurai ya. Kalau hancur itu dia berkeping-keping, tapi kalau terurai itu pengertian ilmiahnya adalah dia menjadi
senyawa yang lain. Jadi misalnya dari plastik menjadi tanah atau menjadi apa, itu yang namanya terurai. Kalau dia hancur saja berkeping-keping menjadi partikel yang lebih kecil, ya itu hancur saja namanya, tapi tidak terurai. Karena gelas-gelas minuman yang biasa kita beli juga biasanya hancur juga kalau misalnya ada di dalam tanah itu hancur, tapi dia tidak terurai begitu ya. Oke. Jadi sama yang tadi disebut semua tuh botol, kemudian kresek, kemudian kemasan snack, kemudian ada styrofoam dan segala macam yang masuk dalam kategori atau jenis-jenis plastik itu baru bisa hancur dalam kisaran waktu ratusan tahun. Jadi sangat lama dia bertahan di bumi kita ini. Oke, sekarang saya akan masuk. Kenapa sih kita harus risau atau harus galau dengan plastik atau sampah plastik? Kenapa? Yang pertama, sampah plastik itu saya ingin memberikan bukti-bukti yang real aja. Sampah plastik itu bisa merusak tanah. Ya, adik-adik, anak-anakku sekalian, sampah plastik itu kalau dia ada di tanah, tanahnya itu akan rusak. Jadi, tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam itu tidak akan bisa tumbuh dengan normal. Bayangkan anak-anakku sekalian, kalau tanah kita ini di Kepulauan Selayar dipenuhi oleh sampah plastik, lalu bapak-bapak kita yang petani itu mau menanam tanaman, bisa dipastikan bahwa tanaman itu tidak akan tumbuh subur karena plastik itu mengganggu atau merusak struktur tanah yang menjadi media tanam dari tanaman-tanaman yang kita makan sehari-hari, buah-buahan, jagung, sayur dan segala macam. Itu nanti bisa lambat laun menjadi tanaman yang tidak sehat karena keberadaan tanah yang sudah terganggu oleh keberadaan plastik. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada anak-anak dan adik-adikku sekalian bahwa pernah dengar tadi, saya sudah tanya, mikroplastik. Ada yang pernah dengar tentang mikroplastik? Belum ya? Mikroplastik itu adalah partikel-partikel plastik yang berubah ukuran menjadi partikel yang sangat kecil. Ya, jadi ini nih, ini sampah-sampah ini yang ada di dalam ini nih, kalau misalnya saya buang ke lingkungan, entah itu ke laut atau ke tanah, maka dia akan menjadi mikroplastik. Mikroplastik itu adalah partikel kecil dari plastik karena pengaruh panas, pengaruh cuaca, pengaruh waktu, kemudian dia tergerus menjadi partikel yang kecil. Ya, apa bahaya dari mikroplastik itu? Ada yang tahu bahaya mikroplastik? Mencemari lingkungan. Tapi yang paling real adalah mikroplastik itu kalau dia dimakan sama ikan, dia akan bertahan di dalam tubuh ikan selama mungkin. Jadi kalau dia ditelan, misalnya ini nih, ini saya buang di pantai yang ada di Benteng. Lalu dia hancur dalam partikel kecil atau terbelah menjadi partikel kecil. Ikan yang ada di laut itu menyangkanya sebagai makanan. Jadi plastik-plastik yang saya buang ini misalnya, kalau misalnya dia masuk ke dalam air, nah seperti ini, nanti dia akan menjadi kecil-kecil dan ikan yang ada di laut itu akan menganggap atau menyangka itu sebagai makanan, lalu dihap, gitu ya, dimakan. Nah ketika ada di dalam perut ikan, lalu dia mengendap di dalam tubuh ikan, ada kemungkinan dalam satu waktu ketika kita membeli ikan, maka kita akan mengkonsumsi ikan-ikan yang sudah tercemar dengan mikroplastik. Dan teman-teman harus tahu, adik-adikku sekalian, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ekoton, ini satu lembaga yang concern terhadap sampah plastik, itu menemukan bahwa sepertiga ikan yang kita konsumsi itu, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu guru, itu sudah mengandung mikroplastik sebenarnya. Jadi seperti itu dampak yang mungkin ditimbulkan mikroplastik itu. Dan mikroplastik juga itu sudah terbukti ada di udara sekitar kita. Jadi ketika sampah ini misalnya ada di tanah, itu akan menjadi mikroplastik, lalu kemudian dia akan ada di udara kita, lalu suatu waktu akan bisa kita hirup. Itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit serius, kanker, gangguan pernapasan dan segala macam. Oke, banyak bahayanya. Tetapi adik-adik saya anjurkan nanti
rajin-rajin menggoogle saja. Jadi rajin membuka Google dan nanti lihat apa bahaya sampah plastik itu. Pasti nanti akan muncul semua tuh bahaya-bahayanya apa, ya. Oke. Kan ada handphone semua kan ya? Nanti sampai di rumah jangan di sini, dibuka ya. Ya, dibuka itunya. Google-nya lalu mencari, masuk keyword bahaya sampah plastik. Oke. Oke, oh ya tadi lupa. Yang masuk kategori sampah plastik yang sering kita temui juga adalah sedotan. Ya, tahu sedotan? Tahu dong ya. Kalau ikut sama ibunya ke kafe kemana, biasanya kan pasti kalau minum tuh ada sedotannya. Itu sedotan plastik. Itu material-material plastik yang dalam kondisi tertentu akan sangat membahayakan lingkungan kita. Ya. Kemudian sekarang saya ingin tanya ke adik-adik sekalian, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi keberadaan sampah plastik? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya. Wah, masih kurang tepat. Ada? Apa? Ini yang ya bukan pemakaian sampah plastik, tapi mengurangi pemakaian. Ada lagi yang bisa jawab? Ini yang paling tepat nih. Memakai tumbler, ya. Memakai tumbler. Jadi seperti yang adik-adik bawa itu, dengan membawa tumbler berarti adik-adik memperkecil kemungkinan untuk membeli botol minuman plastik seperti ini. Iya kan sudah bawa tumbler kan? Iya. Apalagi ada yang selain bawa tumbler? Bawa tempat bekal. Ini bawa tempat bekal. Betul. Karena kalau makan di kantin, saya yakin sekali pasti nanti akan ada penggunaan material plastik yang bisa berujung sampah plastik. Apalagi? Ada yang bisa jawab? Tadi bawa bekal sendiri, kemudian memakai tumbler ketika beraktivitas. Ada lagi? Ini nih. Kang Isa nih jago nih yang ini nih. Ya, Kasri ya. Iya, jadi yang ketiga adalah ketika adik-adik berbelanja, entah dengan kakaknya, entah dengan mamanya atau bapaknya, bilang tuh sama bapak sama mamanya, ibu, bawa ibu, keranjang kalau bisa ya, tapi kan jarang ada yang bawa keranjang. Nah, salah satu solusinya itu yang membawa yang seperti ini, karena apalagi kalau ke pasar nih, ya ibu-ibu ya, beli cabai dikasih kresek, beli sayur kasih kresek, beli buah kasih kresek, beli bumbu dapur kasih kresek. Akhirnya biasanya bawa kresek ke rumah tuh bejibun, bisa sampai 10, bisa sampai berapa begitu. Padahal sebenarnya kalau bawa yang seperti ini, itu kan bisa dikurangi, ya. Oke. Apalagi? Ada yang tahu tadi bawa tumbler, bawa bekal sendiri, bawa kantong belanja ramah lingkungan? Ada? Bawa bekal sudah. Saya kasih tahu nih. Kalau nanti ikut mamanya ke kafe atau misalnya ke restoran, bawa yang kayak gini nih. Tahu ini apa? Ini sedotan stainless steel, betul. Banyak sih sebenarnya jenis sedotan ramah lingkungan itu, ada yang bambu, ada yang kertas, tapi kertas tidak dianjurkan karena juga mengandung partikel yang bisa mengkontaminasi tubuh dan berbahaya. Ya, bawa sedotan seperti ini, beli supaya kalau minum itu tidak lagi menghasilkan, karena sedotan itu ketika kita habis pakai, saya yakin pasti jadi sampah. Ya kali nanti dicuci terus dipakai lagi kan nggak mungkin ya. Oke. Itu terus apalagi? Ada yang bisa jawab lagi? Oke, karena gini adik-adik sekalian, ini ada fakta ilmiah ya, fakta ilmiah bahwa dalam 1 menit umat manusia di dunia itu menghasilkan 2 juta sampah botol seperti ini, termasuk kantong kresek.
2 juta itu 1 menit loh, bukan 1 hari ya. Bayangkan kalau 1 menit ada 2 juta yang seperti ini, ya dihitung aja sendiri kalau 1 hari itu berapa. Ya, 1 menit berapa? Dalam 1 jam berapa menit? Dan 60 kali 2 juta berarti berapa? 1 hari berapa jam? Oh, banyak sekali. Saya sampai nggak sanggup untuk menghitung, dan itu ngeri karena dia baru bisa hancur dalam jangka waktu berapa tahun? Itu 400 tahun. Aduh. Oke, saya pikir nggak perlu panjang lagi karena setelah ini masih ada Kak Nisa sama Kak Hasri di belakang saya. Salah satu hal yang adik-adik atau teman-teman bisa lakukan untuk mengurangi keberadaan sampah plastik, selain tadi bawa tumbler, bawa kantong belanja sendiri, bawa sedotan stainless, kemudian bawa bekal sendiri, dan segala macam itu, salah satunya adalah membuat ini, ekobrik ini. Ya, membuat ekobrik supaya sampah-sampah itu tidak berakhir di lingkungan, tidak berakhir di tanah, tidak berakhir di air, tidak berakhir di udara. Nah, terkait apa itu ekobrik, bagaimana cara membuat ekobrik, kemudian apa manfaat bagi lingkungan dari ekobrik ini, ada teman saya di belakang, ada Kak Hasri dan ada Kak Nisa yang lagi keliling ini. Oh, ada Kak Fira juga yang akan menyampaikan bagaimana cara membuat ekobrik, ya. Adik-adik nanti perhatikan ya, yang di kanan juga tuh, yang cowok-cowok tuh, silakan diperhatikan bagaimana cara membuat ekobrik. Kalau dari Bapak sekian dulu, mudah-mudahan. Oh, ada yang mau bertanya mungkin? Ada mau bertanya? Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, udah nih, selesai. Ya, nggak ada ya? Oke, dari sini nggak ada? Oke, kalau begitu saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini bukan kali terakhir kami datang ke sini. Kami berharap dalam satu kesempatan yang lebih representatif bisa hadir lagi dan mungkin bisa lebih interaktif, begitu ya, bisa lebih intens, begitu. Untuk saya sekian dulu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Hasri dan juga Kak Nisa dan Kak Fira terkait ekobrik dan bagaimana cara membuat ekobrik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.